Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita masuk ke ceritanya. Mempersoalkan keberadaan kerajaan Pajajaran dan Prabu Siliwangi dianggap terlalu mengada-ngada, karena kedua hal tersebut sudah merupakan fakta gerak. Kalaupun mau mendiskusikannya, akan lebih produktif bila yang menjadi tema diskusi adalah di mana letak ibu kota Pajajaran. Atau apakah Prabu Siliwangi itu nama asli atau nama julukan? Siapa saja raja kerajaan Sunda yang mendapat gelar itu, dan semacamnya. Pendahuluan. Pajajaran dan Siliwangi merupakan dua nama yang sangat melekat pada emosi masyarakat di Tatara Sunda. Tidak banyak nama yang bernuansa sejarah dipakai dengan penuh kebanggaan untuk nama kekinian. Pajajaran dan Siliwangi adalah nama yang tidak banyak itu. Pajajaran menjadi nama universitas terkenal di Jawa Barat. Selain dijadikan nama gelanggang olahraga, jalan, plaza, dan nama-nama yang lainnya, demikian juga dengan nama Siliwangi sebagai nama universitas di Tasikmalaya, Kompleks Kampus UPI Bumi Siliwangi, Kodam ketiga Siliwangi, dan Stadion Siliwangi. Ketika muncul pendapat yang menyoal keberadaan kedua nama itu secara historis, tak ayal muncul banyak kreasi. Pertanyaan Ayib Rosidi di atas disampaikan dalam orais ilmiah penganugerahan Dr. Hanis Chaus dalam bidang ilmu budaya Fakultas Sastra Universitas Pajajaran pada tanggal 31 Januari 2011. Pernyataan di atas sangat tegas, mendasar, dan bahkan terkesan bersifat fonitis, implisitis. Di dalam pernyataan itu serangkaian pertanyaan. Apakah kerajaan Pajajaran dan Prabu Siliwangi itu pernah ada atau tidak ada? Atau apakah kerajaan Pajajaran dan Prabu Siliwangi itu historis atau mitos? Berkaitan dengan dua pertanyaan itu, sebaiknya kita merujuk pada dalil. Ada sumber, ada sejarah. Tidak ada sumber, tidak ada sejarah. Pernyataan yang aksitomatik ini hampir tak terlantarkan kebenarannya. Sekarang pertanyaannya adalah, sumber yang menunjukkan eksistensi Pajajaran dan Prabu Siliwangi. Dalam makalah ini akan dibahas terlebih dahulu mengenai Pajajaran. Pakuan Pajajaran. Nama Pakuan Pajajaran. Mengenai nama dan keberadaan Pakuan Pajajaran, terdapat pula sejumlah sumber. Sumber-sumber yang memuat nama Pakuan Pajajaran bisa dikategorikan otentik, orisinal, dan sezaman. Sumber tersebut tidak kurang dari 6 buah, terdiri atas 5 gambar berupa prasasti tembaga dari desa Kebantenan, Bekasi dikumpulkan oleh Raden Saleh, dan prasasti batu yang ada di lingkungan Batu Tulis, Kecamatan Kota Bogor Selatan, prasasti tembaga Kebantenan yang 5 itu memuat 3 hal, 2 lembar berupa piteket dan 3 lembar berupa sakakala. Bunyi sumber-sumber itu sebagai berikut. Piteket pertama. Pun, ini piteketnu seba ka Pajajaran. Piteket kedua,
pun. Ini Piteket Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Sri Sang Ratu Dewata. Sakakala Ong Wanginam Astu Nihan Sakakala Rahyang Niskala Wastu Kencono Mako Muni Kang Susuhan di Pakuan Pajajaran pun. Prastasti bertutulis wanganan pun ini sakakala Prabu Ratu Purnane pun Diwastudia Winungrun Prabu Guru Dewata Parna Diwastudia di Ngarun Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata pun Yanu Nyusuk Napakuan. Ini tanda peringatan Prabu Ratu almarhum. Dilantik beliau memakai nama Prabu Guru Dewata Parna. Dilantik lagi dengan nama Sri Baduga Maharaja Ratu Aji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Sumber-sumber lain yang menjadi petunjuk keberadaan Pakuan Pajajaran adalah cerita Prahayeyang, Sang Suk Tunggal Inyananu Nyiuna, Palangkasirman Sri Winancoro Sri Paduka Mohorojo Dadi Rojo Ratu Haji di Pakuan Pajajaran, Nun Migdawatwana Sri Bima Untana Rajana Madura Surodipati, Inyan Pakuan Singhyang Sring Ratu Dewato, yang artinya Sang Sukatunggal, yaitu yang membuat tempat duduk bagi yang masyhur. Keindahan gelarnya Sri Paduka Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran yang tinggal di Kedaton Sri Bima Punta Naryana Madura Surodipati, yaitu Pakuan Sanghyang Sri Ratu Dewata. Kropak 406 atau fragmen cerita Parahyang. Tiba di Pakuan lalu bertahta dadi Kraton Sri Bima Punta Naryana Madura Surodipati. Selesila semua diisi bekas para leluhur penyelang oleh Rakyan Darmiksa. Kemudian diperluas sampai selesai. Diceritakan Rakyan Darmasiksa lamanya berkuasa sebagai ratu di Pakuan 110 tahun. Beliau berkuasa lama sebagai ratu di Pakuan Pajajaran. Selesai ditulis pada tahun 30. Naskah Lontar MSA. Naskah Lontar ditemukan di Kabuyutan Ciburu oleh Brandes. Naskah ini disebut juga naskah MSA. Pembukaan pada naskah ini berbunyi, "Semoga selamat." Begini perumahannya. Peringatan Rahyang Banga waktu beliau nyusuk Pakuan. Cerita Prahyangan. Sang Haliwung yaitu Sang Suk Tunggal yang ngabaru di Pakuan. Naskah 406. Di sana bekas keraton oleh Pujangga Sudaman diberi nama Sri Kedatawan Bima Punta Naryan Madura Surodipati. Selesai dibangun diberi berkah oleh Maharaja Trusbawa dan Pujangga Sedaman. Dicari ke hulu Cipakan Cilat, ketemu Bakuan Sunda Majayati oleh Pujangga Sedama, dibawa ke hadapan Maharaja Tarubawa. Prestasi ke Banten pertama. Punin Paket Sri Paduka Maharaja Ratu Haji Pakuan Sri Sang Ratu Dewa. Dari sumber-sumber di atas ada 3 nama yang digunakan, antara lain Pakuan Pajajaran dan Pakuan Pajajaran.
Ketiga nama itu menunjuk pada maksud yang sama untuk identitas yang sama pula. Dengan demikian, Pakuan atau Pajajaran atau Pakuan Pajajaran sebagai nama diri, nama identitas, eksistensi dapat dipertanggungjawabkan secara historis. Kerajaan Pakuan Pajajaran. Dalam sumber di atas memang tidak ada yang secara eksplisit menyebutkan bahwa Pakuan atau Pajajaran atau Pakuan Pajajaran sebagai nama kerajaan. Bukti-bukti sejarah yang ada hampir bisa dipastikan. Semuanya menunjuk pada nama pusat kerajaan atau ibu kota. Kerajaannya sendiri dikenal dengan nama Kerajaan Sunda. Nama inilah yang digunakan terutama oleh orang luar ketika menyebut kerajaan yang ada di Tatar Sunda. Namun demikian, harus diakui bahwa tidak jarang nama kerajaan lebih dikenal melalui nama ibu kotanya. Dalam hal ini, istilah Kerajaan Pajajaran berarti Kerajaan Sunda yang ibu kotanya bernama Pajajaran. Bahwa nama keraton kemudian meluas menjadi nama ibu kota, dan nama kerajaan adalah hal yang biasa. Sebagai contoh, dalam prastasi putih di Lampung Kesultanan Banten dinamakan Negara Surasawan. Padahal Surasawan itu nama keraton Banten. Saunggala adalah nama keraton, tetapi kemudian menjadi nama kota. Yogyakarta pun sebenarnya nama keraton, Ngayogyakarta Hadiningrat, tapi kemudian menjadi populer sebagai nama kesultanan atau kerajaan. Dengan demikian, melalui konstruksi bernalar seperti itu, Kerajaan Pajajaran sebagai sebuah eksistensi bisa diakui keberadaannya secara historis. Tentang asal-usul dan arti kata Pakuan Pajajaran sendiri, terdapat banyak pendapat. Menghubungkan kata Pakuan dengan Paku, sedangkan kata Pajajaran diartikan sebagai tempat yang berjajar. Pakuan Pajajaran diartikan sebagai tempat dengan pohon paku yang berjajar. Menghubungkan kata Pakuan dengan kata Kuwu dengan menunjukkan bukti bahwa sebutan Pakuan dan Kuwu terdapat dalam negara Kertagama. Kata Pakuan berasal dari kata Paku. Kata Paku dapat dihubungkan dengan lingga kerajaan yang telah diamping prasasti batu tulis. Paku lingga berarti pusat atau poros dunia, serta sangat erat hubungannya dengan kedudukan raja sebagai pusat jagat. Ketiga pendapat di atas dibantu oleh Saleh Danasmito dengan berdasarkan pada cerita Prahyangan dan Karopak 406 yang disebut juga fragmen cerita Prahyangan. Beliau bersimpulan bahwa Pakuan Pajajaran berarti keraton yang berjajar. Dikatakan berjajar karena jumlah bangunan keratonnya ada 5 yang masing-masing diberi nama Bima, Punta, Narayana, Madura, dan Surodipati. Kerajaan Sunda merupakan kerajaan berbentuk federal yang membawahi kerajaan-kerajaan kecil yang dipimpin oleh raja-raja kecil. Di antaranya adalah Saingan, Saunggala, Sindakasi, Banten, Cirebon, Galuh, Kawali, dan Pakuan. Hanya 3 kerajaan yang disebut terakhir inilah yang pernah menjadi pusat atau ibu kota kerajaan Sunda. Pusat atau ibu kota kerajaan Sunda memang berpindah-pindah. Mengenai kerajaan Pakuan Pajajaran sendiri sudah berdiri sejak awal abad ke-8. Pendirinya adalah Maharaja Taru Buana, identik dengan nama Tohaan di Sunda.
Keterangan ini didasarkan pada sejumlah sumber, yaitu Keropok 406, Carita Prahyangan, Prasasti Canggal, dan naskah lontar MSA. Prabu Siliwangi. Nama Prabu Siliwangi. Nama Prabu Siliwangi pun bukan nama imajinatif, bukan nama mitos, tapi nama yang historis. Artinya, nama ini memiliki pijakan historis. Dengan demikian, diskusi kita pun tidak lagi pada persoalan apakah Prabu Siliwangi itu ada atau tidak ada secara historis, karena keberadaannya didukung oleh fakta yang kuat, setidaknya fakta mental dan fakta sosial. Yang menarik didiskusikan adalah apakah Prabu Siliwangi itu nama sejati atau nama alias atau julukan atau gelar. Kalau itu nama alias atau gelar atau julukan, nama itu identik dengan nama siapa? Juga apakah gelar ini untuk seseorang tokoh atau beberapa tokoh? Kunci untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu adalah sumber atau fakta. Adakah sumber atau fakta sejarah yang bisa menelusuri eksistensi Prabu Siliwangi? Keberadaan Prabu Siliwangi bisa ditelusuri pada sejumlah naskah kuno. Di antaranya, naskah Carita Prahyangan episode ke-16, naskah Bujangga Manik, naskah Sangyang Siksa Kandang Karisen, naskah Cerita Purwaka Caruban Ngari, dan naskah yang masih kontroversial, naskah Wangsakerta. Pada abad ke-16 pun nama Siliwangi sudah dikenal sebagai salah seorang tokoh dalam cerita pantun. Muncul pertanyaan, nama Prabu Siliwangi itu identik dengan nama siapa? Pertanyaan ini muncul mengingat dalam daftar nama Raja Pajajaran tidak ditemukan nama ini. Pertanyaan berikutnya adalah apakah Prabu Siliwangi merupakan raja terbesar kerajaan Pajajaran? Pertanyaan ini muncul mengingat betapa populernya nama ini. Bahkan hampir menenggelamkan keberadaan nama-nama raja yang lain. Secara asumsi tidak mungkin nama ini muncul. Bahkan populer bila nama ini Ewuh Dikeuna atau menurut istilah Ayib Rosidi. Identifikasi Prabu Siliwangi. Yang sudah jelas dari persoalan ini adalah Prabu Siliwangi itu bukan nama sejati, tapi nama alias atau julukan atau gelar. Poin yang menarik ketika membicarakan Prabu Siliwangi adalah menyoal tokoh ini identik dengan raja yang mana. Mengenai hal ini setidaknya muncul dua pendapat. Yang pertama, tokoh Prabu Siliwangi itu banyak. Berpendapat bahwa dari raja kerajaan Sunda ada 4 yang mendapat gelar Prabu Siliwangi. Mereka adalah raja yang saat memerintah kerajaan Sunda ditandai dengan geopolitik yang guncang yang terjadi pada abad ke-15 dan 16, yaitu saat Barat masuk, saat Majapahit runtuh, dan saat masyarakat agraris mulai berkenalan dengan ekonomi dagang. Sayang, Undang A. Darsa tidak menyebutkan keempat raja itu siapa saja namanya. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa tokoh Prabu Siliwangi itu 7, bahkan sampai 12 orang. Tampaknya ada anggapan bahwa Siliwangi itu gelar resmi raja, sehingga setiap raja Pajajaran disebut Siliwangi. Arti Siliwangi. Siliwangi berasal dari kata asili, wewangi, yang berarti ganti nama atau ganti ngaran. Dalam bahasa Sunda kuna, nama ngaran sering disebut juga wawangi atau kakasih. Istilah wawangi hanya digunakan untuk seorang tokoh terkenal dan punya nama harum.
Secara historis tokoh ini memang berganti nama. Asiliwewangi, Siliwangi, Siliwangi. Pergantian nama ini terjadi ketika pelantikan yang kedua kalinya. Semula bernama Prabu Guru Dewataparna. Ketika dilantik jadi raja, Kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran diganti menjadi Sri Baduka Maharaja. Ratu Ajib di Pakawan Jajaran Sri Sang Ratu Dewata. Pada prasasti batu tulis disebutkan, ini tanda peringatan Prabu Ratu almarhum. Beliau dilantik menggunakan nama Prabu Guru Dewataparna. Dilantik lagi dengan nama Sri Baduka Maharaja. Ratu Aji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Nama resmi raja dalam bahasa Sunda disebut Wawangi. Arti harfiahnya adalah wewangi. Disebut demikian karena harum dan masyhurnya raja tampak dalam nama resminya. Keterangan babat Siliwangi yang menyebutkan nama Siliwangi berarti asilih wewangi, mengganti nama. Cocok dengan keterangan yang ada pada prasasti batu tulis. Atas dasar alasan ganti nama atau ganti gelar itu, Sri Baduka Maharaja menjadi terkenal dengan julukan Siliwangi. Keberadaan Pajajaran adalah historis, bukan mitos, bukan dongeng. Keberadaan didukung oleh fakta historis. Nama kerajaan Pajajaran harus dibaca sebagai Kerajaan Sunda yang beribu kota di Pakuan Pajajaran. Kemudian lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Pajajaran. Keberadaan Prabu Siliwangi pun adalah historis, bukan mitos, bukan dongeng. Keberadaannya didukung oleh fakta historis. Raja Pajajaran yang dijuluki Prabu Siliwangi hanya satu. Prabu Siliwangi identik dengan Sri Baduka Maharaja. Raja-raja Kerajaan Sunda antara Perang Bubat sampai runtuhnya Pajajaran. Yang pertama Bunisora atau Linggabuana atau Prabu Maharaja. Masa berkuasa dari tahun 1357 sampai 1371. Lamanya memerintah 14 tahun. Letak ibu kota kerajaan Kawali. Yang kedua Wastu Kencana. Masa berkuasa pada 1371 sampai 1475 Masehi. Lama memerintah ialah 104 tahun. Letak ibu kota kerajaan Kawali. Yang ketiga Tohan Digalo. Masa berkuasa pada tahun 1475 sampai 1482 Masehi. Lamanya memerintah yaitu 7 tahun. Letak ibu kota kerajaan berada di Galuh. Yang keempat, Ratu Jayadewatra atau Sri Baduka Maharaja. Berkuasa pada masa 1482 sampai 1521. Lamanya memerintah yaitu 39 tahun. Letak ibu kota kerajaan yaitu Pakuan Pajajaran. Surawisesa. Masa berkuasa pada tahun 1521 sampai 1535. Lamanya memerintah yaitu 8 tahun. Letak ibu kota kerajaan yaitu di Pakuan Pajajaran. Ratu Dewata. Masa berkuasa pada tahun 1535 sampai 1543. Lamanya memerintah yaitu 8 tahun. Letak ibu kota kerajaan yaitu di Pakuan Pajajaran. Yang ketujuh Ratu Saksi. Masa berkuasa pada 1543 sampai 1551. Lamanya memerintah yaitu 8 tahun. Letak ibu kota di Pakuan Pajajaran. Yang kedelapan Tohaan di Majayaya. Masa berkuasa pada tahun 1551 sampai 1567. Lamanya memerintah yaitu 16 tahun.
Letak ibu kota kerajaan yaitu Pakuan Pajajaran. Nursia Mulia, masa berkuasa pada 1567 sampai 1579. Lamanya memerintah yaitu 12 tahun. Letak ibu kota yaitu Pakuan Pajajaran. Sri Paduka Maharaja. Sri Paduka Maharaja atau Prabu Siliwangi ketiga, juga dikenal sebagai Ratu Jaya Dewata, putra Prabu Dewata Niskala, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kencana. Lahir pada 1401 Masehi di Kawali, Ciamis. Mengawali pemerintahan zaman Pakuan Pajajaran yang memerintah kerajaan Sundagaluh selama 39 tahun, yaitu dari 1482 sampai 1521. Pada masa inilah Pakuan Pajajaran yang sekarang terletak di Kota Bogor mencapai puncak perkembangannya. Dalam prasasti batu tulis diberitahukan bahwa Sri Paduka dinobatkan 2 kali, yaitu yang pertama ketika Jaya Dewata menerima tahta kerajaan Galuh di Kawali, Ciamis dari ayahnya Prabu Dewa Niskala, putra Maharapu di Skala Watu Kencana, dari Permaisuri Mayangsari, putri Prabu Bunisora, yang kemudian bergelar Prabu Guru Dewataparna. Yang kedua ketika ia menerima tahta kerajaan Sunda di Pakuan Bogor dari mertua dan uanya, Prabu Suku Tunggal putra Mahaprabu Niskala Watu Kencana dari Permaisuri Ratna Sarkati, putri Resi Susuk Lampu. Dengan peristiwa ini ia menjadi penguasa kerajaan Sunda, kerajaan Galuh, dan dinobatkan dengan gelar Sri Paduka Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Jadi sekali lagi dan untuk terakhir kalinya, setelah sepi selama 149 tahun, rakyat Sunda kembali menyaksikan iring-iringan rombongan raja yang berpindah tempat dari timur ke barat untuk menuliskan situasi kepindahan keluarga kerajaan. Dapat dilihat pada pindahnya Ratu Pajajaran. Prabu Siliwangi. Di Tatar Pasundan, Sri Paduka ini lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Nama Siliwangi sudah tercatat dalam Sanghyang Siksa Kandang Karisein sebagai lakon pantun. Naskah itu ditulis tahun 1518 ketika Sri Paduka masih hidup. Leluhur. Kesenjangan antara pendapat orang Sunda dengan fakta sejarah seperti yang diungkapkan di atas mudah dijagai. Pangeran Wangsekerta menanggung jawab penyusunan sejarah Nusantara. Mengapa bahwa tokoh Prabu Wangi adalah Maharaja Linggabuana yang gugur di Bubat, sedangkan penggantinya silihnya bukan Sri Paduka melainkan Niskala Wastu Kencana, kakek Sri Paduka, yang menurut naskah Wastu Kencana disebut juga Prabu Wangi Suta. Orang Sunda tidak memperhatikan perbedaan ini, sehingga menganggap Prabu Siliwangi sebagai putra Wastu Kencana, Prabu Anggalarang. Tetapi dalam cerita Prahyangan disebutkan bahwa Mahaprabu Niskala Wastu Kencana itu adalah Suwewu Prabu Wangi. Mengapa Dewa Niskala dilewati? Ini disebabkan Prabu Dewa Niskala hanya menjadi penguasa Galuh. Dalam hubungan ini, tokoh Sri Paduka memang penerus langsung dari Wastu Kencana. Menurut Pustaka Rajaya-Rajaya Ibumi Nusantara, ayah dan mertua Sri Paduka hanya bergelar Prabu, sedangkan Jayadewata bergelar Maharaja. Dengan demikian, seperti diutarakan Amir Sutraga pada tahun 1965, Sri Paduka itu dianggap sebagai silih pengganti Prabu Wangi Wastu Kencana. Oleh Pangeran Wangsekerta disebut Prabu Wangsi Suta. Silih dalam pengertian kekuasaan ini oleh para pujangga babat yang kemudian dianggap sebagai pergantian generasi langsung
dari ayah kepada anak sehingga Prabu Siliwangi dianggap putra Mahapura Niskala Wastu Kencana. Masa muda dan silsilah. Waktu mudanya Sri Baduga atau Prabu Jayadewata terkenal sebagai pengembara kesatria pemberani dan tangkas. Istri pertamanya Nyi Ambektakasi putri pamannya di Gedung Sidang Kasih putra Mahamparu Niskala Wastu Kencana dari Kerajaan Surantaka, ibu kota desa Kedaton, sekarang di Kecamatan Kapetaka, Cirebon. Penguasa di Pelabuhan Muara Jati, Cirebon berbatasan langsung dengan Kerajaan Singaapura. Saat wafat digantikan menantunya Prabu Jayadewata. Dalam berbagai hal, orang sezamannya teringat kepada kebesaran mendiang buyutnya yang gugur di Bubat yang digelari Prabu Wangi. Bahkan satu saat menyamar dengan nama Keokubumingan Raja Sono yang pernah mengalahkan Ratu Kerajaan Japura, Prabu Amukukmarugul putra Prabu Sukutunggal, putra Maharaputra Niskala Wastu Kencana, waktu bersaing memperebutkan Subang Larang putri Kegedeng Tapa atau Kiri Dewata atau Ki Gedung Jumajan Jati. Penguasa Kerajaan Singapura putra Si Gedung Oden Kasmaya. Penguasa Cirebon Girang putra Prabu Misora. Setelah terbuka jati diri sang Prabu Pamana rasa masih kerabat, lalu dilantarkannya menemui ayah Prabu Amukmarugul, yaitu Prabu Suktunggul, kakak lain ibu Prabu Dewa Niskala, ayahnya. Kebijakan dalam kehidupan sosial. Tindakan pertama yang bisa diambil oleh Sri Baduga setelah resmi dinobatkan menjadi raja adalah menunaikan amanat dari kakeknya yang disampaikan melalui ayahnya ketika ia masih menjadi Mangkubumi di Kawali. Isi pesan ini bisa ditemukan pada salah satu prasasti peninggalan Sri Baduga di Kebantenan. Isinya sebagai berikut. Semoga selamat. Ini tanda peringatan bagi Rahayung Niskala Wastu Kencana, turun kepada Rahayang Ningrat Kencana. Maka selanjutnya kepada susuhunan, sekarang di Pakuan Pajajaran, harus menitipkan ibu kota di Jayagiri dan ibu kota di Sunda Sembawa. Semoga ada yang mengurusnya. Jangan memberatkan dengan desa, Celagra, Kapas Timbang, dan Pare Dondang. Maka diperintahkan kepada para petugas muara agar jangan mengungut biaya, karena mereka yang selalu berbakti dan membaktikan diri kepada ajaran-ajaran, merekalah yang tegas mengamalkan peraturan dewa. Dengan tegas di sini disebut ibu kota di Jayagiri dan Sunda Sembawa. Produk kedua Dayun ini dibebaskan dari 4 macam pajak, yaitu pajak tenaga perorangan, pajak tenaga kolektif, kapas 10 pikul, dan padi 1 gotongan. Dalam Kropak 630, urutan pajak tersebut adalah Dasa, Celagra, Upeti, Pengerus Reuma. Dalam Koprak 406 disebutkan bahwa dari daerah Kandang Wesi harus membawa kapas 10 cerangkang. 10 cerangkang sama dengan 10 pikul, sama dengan 1 timbang atau menurut Klosma 1 caeng timbang. Sebagai upeti kepakuan tiap tahun, kapas termasuk upeti. Jadi, tidak dikenakan kepada rakyat secara perorangan, melainkan kepada penguasa setempat. Pare Dondang disebut penggres reuma. Penggres adalah hasil lebih atau hasil cuma-cuma tanpa usaha. Reuma adalah bekas ladang. Jadi, padi yang tumbuh terlambat di bekas ladang setelah dipanen dan kemudian ditinggalkan karena petani membuka ladang baru, menjadi hak raja atau penguasa setempat. Pare Dondang disebut prengges reum. Penggres adalah hasil lebih atau hasil cuma-cuma tanpa usaha. Reum adalah bekas ladang. Jadi, padi yang tumbuh terlambat di bekas ladang setelah dipanen dan kemudian ditinggalkan karena petani membuka ladang baru, menjadi hak raja atau penguasa setempat.
Dongdang adalah alat pikul seperti tempat tidur persegi 4 yang diberi tali atau tangkai berlubang untuk memasukkan pikulan. Dongdang harus selalu digotong karena bertali atau bertangkal. Waktu digotong selalu berayun sehingga disebut dondang. Dondang pun khas dipakai untuk membawa barang antara pada selamatan atau arak-arakan. Oleh karena itu, pare dongdang atau prengges reuma ini lebih bersifat barang antaran. Pajak yang benar-benar hanyalah pajak tenaga dalam bentuk jasa dan celarga. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk kepentingan raja diantaranya menangkap ikan, berburu, memelihara saluran air, bekerja di ladang atau di serang agung. Ladang kerajaan yang hasil padinya diperuntukkan bagi upacara resmi. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Tetap stay tune di channel Babat Nusantara agar terupdate video-video terbaru dari Babat Nusantara. Rahayu, Rahayu, Rahayu.